Selamat sore Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya Luzinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia, akan memandu Zoom pada sore hari ini. Luar biasa sekali, selamat menjalankan puasa bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan puasanya ya, dan terima kasih juga nih Bapak Ibu yang tidak menjalankan puasa tapi menemani kami yang sedang berpuasa untuk ngabuburit yang bermanfaat ya. Ngabuburitnya luar biasa nih. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Aris Hendrawardana. Selamat sore Pak Aris Hendrawardana. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sudah bisa kita mulai Pak? Sudah bisa Ya, ya. silakan Pak. Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak. Benar Pak. Dengar jelas ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan nama saya Aris Hendrawardana. Saya biasa dipanggil Hendra. Dan saya mewakili orang yang mengundang Anda untuk menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting, sebuah konsep bisnis baru yang menurut kami sangat penting bahkan untuk di-share kembali ke seluruh masyarakat Indonesia. Selama 45 menit ke depan kita akan sharing. Jadi Bapak Ibu bisa saat ini masih bisa mengundang teman-temannya di luaran sana dengan cara klik participants, kemudian di bawah kiri di bagian setelah kita klik participant itu di bagian kiri di bawah itu ada invite. Bapak Ibu bisa klik invite. Dari situ Bapak Ibu bisa klik linknya, copy linknya kemudian di-share ke sosmed yang digandaki. Jadi dengan begitu mereka bisa mendapatkan invitation atau untuk join di acara ini, di acara Zoom ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat layar di sebelah kanan atas itu ada 3 huruf FHI, itu adalah perusahaan kita, kepanjangannya adalah Forever Healthy Indonesia. Dan di bawah itu adalah mood kita, tagline kita, yaitu Ancient Knowledge to Science. Jadi sebuah pengetahuan kuno yang sudah berusia ribuan tahun yang kemudian kita angkat kembali, kita terjemahkan dalam pengetahuan modern saat ini. Slide. Bapak Ibu, ini adalah founder kita, owner kita, Ibu Susan Barlin. Beliau ini adalah co-founder dari CEO Clubs di Filipina. Jadi berbeda dengan di Indonesia, CEO Clubs di Filipina ini baik, sudah terdengar ya? Jadi beliau ini adalah Executive Director dari John Maxwell Team. Jadi Bapak Ibu yang sering baca buku-buku kepemimpinan, kemudian ikut seminar kelas internasional, itu pasti sudah tahu siapa itu John Maxwell. Karena John Maxwell sendiri bukunya di Indonesia sangat laris gitu ya. Dan kemudian beliau ini, Ibu Susan Barlin ini adalah professional life coach. Kemudian beliau saat ini ada investasi di beberapa sektor dan ada bisnis pariwisata. Slide berikutnya, ini kantor kita di Las Vegas, Nevada. Awalnya kita buka tahun 2016 ini di Filipina. Tahun 2019 kita pindahkan kantor pusat kita di Amerika. Kenapa? Karena alasan pertama, Ibu Susan Barlin ini, owner kita ini, sekarang ini lebih sering tinggal di Amerika. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua, karena kita memang punya visi untuk mengembangkan bisnis ini ke seluruh dunia. Jadi lebih mudah, lebih bonafit kalau kantor kita ini ada di Amerika. Itu Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat slide selanjutnya, ini adalah kantor kita di Indonesia, di Tomang Raya, tepatnya di Gedung Kosa, lantai 2 dan lantai 3. Bapak Ibu yang ada di sekitaran Jakarta atau pas lagi main di Jakarta bisa mampir untuk melihat kantor kita. Untuk lebih yakin bahwa kita ada kantornya. Dan ini adalah bentuk komitmen dari perusahaan. Dari awal kita sudah siapkan 3 ilmuwan, 3 orang dokter, bapak-bapak ini yang membantu kita untuk mengembangkan atau mengedukasi masyarakat dunia. Tapi untuk di Indonesia kita juga sudah provide 1 dokter dari Indonesia namanya Dr. Winda Olusia Panjaitan. Dan selama bulan puasa ini setiap hari Kamis jam 16.30 beliau akan sharing, akan memberikan seminar kesehatan. Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat Zoom dan bisa mengundang orang-orang yang ingin hidup sehat, punya masalah serius dengan kesehatan, bisa undang nanti di hari Kamis, setiap hari Kamis. Slide berikutnya.
ini sertifikasi kita adalah anggota dari AP2LI dan kita ada SUPL, jadi kita sudah sah, kita sudah legal, kita sudah bisa jalankan bisnis ini ke seluruh wilayah Nusantara, Bapak Ibu. Baik. Sebelum kita sharing lebih jauh, perkenankan kami membagikan sebuah data yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization. Jadi menurut WHO, penyakit pembunuh nomor 1 di dunia ini adalah didominasi oleh kardiovaskuler. Kardio itu jantung dan vaskuler itu pembuluh darah. Kita lihat di WHO, penduduk dunia seringnya mengalami kematian akibat penyakit jantung. Itu nomor 1. Nomor 2, stroke. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kita bisa lihat sama saja sebetulnya pembunuh nomor 1 di dunia adalah di Indonesia adalah kardiovaskular. Slide, Mbak Sinta. Jadi nomor 1 kita bisa lihat di sini adalah stroke, nomor 2 jantung, kemudian diikuti diabetes. Diabetes itu kadar gula dalam darah. Jadi ada kaitannya dengan pembuluh darah. Lalu hipertensi. Jadi kita bisa meyakinkan ke Bapak Ibu bahwa pembunuh nomor 1 di dunia sampai sekarang ini adalah kardiovaskuler. Slide Mbak Sinta. Jadi ini masih menurut data jadi menurut World Stroke Organization, ternyata 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami stroke. Jadi angkanya sangat besar. Jadi sangat besar, bahkan setiap 2 detik itu 1 orang meninggal karena stroke. 1 orang mengalami stroke setiap 2 detik dan 80% mereka mengalami stroke ulangan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah kena stroke itu 80% akan mengalami stroke ulangan. Kenapa? Karena sudah banyak penyumbatan di pembuluh darah kita. Sayangnya begini Bapak Ibu, penyakit kardiovaskular ini disebut juga sebagai silent killer. Jadi pembunuh diam-diam. Dia datangnya kecil-kecil, numpuknya bertahun-tahun, gejalanya tidak terasa, tapi begitu dia attack, begitu dia nyerang, kondisinya seringnya sudah 80%. Pilihannya 2, kita meninggal atau hidup kita sengsara. Jadi orang yang sudah pernah kena serangan stroke, kalau dia selamat, hidupnya sengsara. Jadi kita hindari, dan ini sebetulnya kabar buruk bagi kita semua, angkanya sangat besar. Tapi kami hadir di sini di depan Bapak Ibu semua untuk membagikan sebuah kabar gembira. Slide kabar gembira ini dimulai dari Harvard University, Bapak Ibu. Jadi Harvard ini melakukan research di sebuah pulau di kepulauan Panama. Di Panama sana di Amerika Tengah ada kepulauan, ada salah satu pulau namanya Pulau Kuna. Ternyata di sana dari nenek moyangnya dulu sampai sekarang tidak ada kasus kardiovaskuler. Tidak ada orang stroke, tidak ada hipertensi, tidak ada kolesterol, tidak ada jantung. Bahkan angka diabetes dan kanker itu sangat kecil. Beberapa tahun mungkin baru muncul 1. Nah, mereka yang usianya 65 tahun ke atas itu tensinya sangat normal. 110/70. Kita bisa bayangkan di Indonesia ini kalau kita usia kita 40 tahun ke atas, kalau tensi kita 140, dokter bilang masih normal. Tapi di sana kita seperti membaca buku kesehatan. Orang-orang yang usianya 65 itu benar-benar 110/70. Rahasianya apa? Karena kalau dilihat di pulau-pulau sekitarnya ini banyak orang yang kena kasus kardiovaskuler, baik banyak orang sakit jantung, stroke dan sebagainya. Yang notabene gennya mungkin sama, tingkat stresnya mungkin juga sama, iklimnya sama. Tetapi perbedaan yang ada di Kuna itu adalah karena mereka terbiasa mengkonsumsi coklat. Mereka bahkan bisa mengkonsumsi 5 sampai 12 gelas sehari yang mereka olah secara tradisional. Mereka tumbuk sendiri, mereka jemur sendiri dan lain sebagainya. Sehingga yang mereka konsumsi adalah kualitas yang sangat bagus. Nah, slide. Apa kabar? Nah, coklat sendiri Bapak Ibu dalam bahasa Latin disebut Theobroma cacao atau makanan para dewa. Jadi dahulu coklat ini adalah makanan yang sangat mahal, yang sangat berharga, dikonsumsi oleh para raja, para jenderal, para bangsawan, panglima perang, orang-orang berkasta. Jadi penduduk biasa atau rakyat biasa ini tidak bisa konsumsi coklat dulu. Ada satu penduduk yang bisa konsumsi coklat, itu adalah penduduk yang mau dipersembahkan kepada dewa. Jadi selain untuk para raja, memang coklat ini untuk persembahan para dewa. Jadi sangat mahal. Bahkan kalau kita mengikuti sejarah dulu sebelum
masyarakat atau sebelum manusia ini menyepakati untuk menjadikan emas sebagai alat tukar, terlebih dahulu coklat dijadikan alat tukar, Bapak Ibu. Jadi dulu sangat mahal. Bahkan ada dalam satu periode coklat ini dulu dijadikan obat. Sayangnya sejak hampir 300 tahun terakhir ini, coklat kemudian diproduksi secara masif untuk konsumsi publik. Yang dijual bukan lagi manfaat kesehatannya, tapi lebih kepada rasanya. Coklat yang Bapak Ibu lihat di gambar ini kandungan coklatnya sangat sedikit, hanya 7-35%. Yang banyak apanya? Yang banyak tepungnya, gulanya, susunya, menteganya. Jadi Bapak Ibu diet dengan coklat seperti ini dijamin makin gemuk. Dan kalau Bapak Ibu terapi diabetes, ini dijamin juga gulanya bakal malah naik gitu kan. Apalagi kita sering kemakan iklan seperti di gambar ini white chocolate, coklat putih. Kita nggak tahu mereka itu panennya dari kebun sebelah mana, tiba-tiba di toko banyak aja coklat putih. Ini nggak ada Bapak Ibu, coklat putih ini hanya krem aja, tidak ada coklatnya sama sekali. Kita benar-benar kemakan iklan. Gitu. Tapi yang paling miris sebetulnya karena proses ekstraksinya itu. Selama hampir 300 tahun ini, mereka menghilangkan zat yang sangat bagus di dalam coklat, namanya flavanol. Kenapa? Karena mereka mengekstraksi coklat dengan 2 kali proses pemanasan. Nah, hari ini kita sampaikan kabar gembira kepada Bapak Ibu semua bahwa kita ada sebuah pabrik yang coklat sendiri ini. Baik, kita ulangi ya, maaf Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang hilang tadi namanya flavanol. Jadi flavanol ini ketika kita konsumsi, dia punya short term effect. Dalam waktu 2 jam, dia bisa mendilatasi pembuluh darah atau memperlebar pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah kita ini lebar Bapak Ibu, maka aliran darah kita ini akan lancar. Dan darah ini mengalirnya tidak sendiri, dia membawa nutrisi, dia membawa oksigen. Jadi kalau aliran darah kita lancar, maka sel-sel terkecil kita pun itu bisa dapat pasokan nutrisi, dapat pasokan oksigen. Dan long term effect-nya ini sebagai antioksidan, antivirus, antiinflamasi. Tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang sangat bagus di dalam coklat ini Bapak Ibu, itu harus menggunakan teknologi yang sangat tepat. Dan hari ini kita perkenalkan satu teknologi yang dikembangkan oleh pabrik kita, namanya Berika Lebot, pusatnya di Zurich, Swiss sana. Ini mampu mengekstraksi kokoa dengan kandungan flavanolnya sampai 80%, hampir utuh. Nah, yang di luaran itu hampir nggak ada, itu bedanya. Kita flavanolnya hampir utuh, di luaran hampir nggak ada. Itu yang membedakan coklat kita dengan coklat di luaran sana. Dan teknologi ini kemudian dipatenkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Di layar atas itu Bapak Ibu bisa lihat nomor patennya. Bapak Ibu bisa cek di Google Paten, klik nomor itu, nanti muncul bahwa ini diberikan kepada pabrik kita, yaitu Berry Calabaut. Dan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk-produk yang bekerja sama dengan Berry Calabaut, itu kita terapkan satu logo namanya Cocoa Horizon. Jadi nanti di produk-produk kita semuanya ada logo Cocoa Horizon, itu menunjukkan bahwa kita ada kerjasama dengan Berry Calabaut. Slide. Nah, itu tadi paten teknologinya. Teknologinya dipatenkan oleh pemerintah serikat. Sekarang kita bicara tentang paten fungsi, Bapak Ibu. Jadi paten fungsi itu apa? Jadi seperti ini, kalau Bapak Ibu sakit panas, misalnya minumnya apa? Minumnya paracetamol. Karena paracetamol ini sudah dipatenkan sebagai obat penurun panas. Ini sama, di sini bahwa ini dipatenkan fungsinya kalau Bapak Ibu konsumsi rutin, kulitnya jadi bagus. Jadi meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, kemudian meningkatkan kelembapan, lebih kinclong, lebih lembab, lebih kenyal, seperti itu. Lebih kelihatan awet muda. Jadi cantiknya, mudanya itu dari dalam, bukan di di make up, apalagi diedit Bapak. Nah ini sudah ada patennya. Paten fungsi yang lain ini ternyata bagus untuk prostat Bapak Ibu. Jadi kabar buruknya 1 dari 4 laki-laki di atas 50 tahun itu mengalami prostat. Dan yang lebih parah, begitu mereka menginjak usia 65 tahun, 95% itu prostatnya membesar. Jadi masalah prostat buat laki-laki ini mirip dengan masalah menopause buat wanita. Jadi akan terjadi Bapak Ibu. Dan ini sudah dipatenkan bahwa ketika kita konsumsi rutin, bapak-bapak konsumsi rutin ini akan menghindari dari masalah prostat, bahkan menghindari dari kanker prostat. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapaknya yang suaminya konsumsi rutin, nanti ibu-ibu bahagianya lebih lama, gitu ya. Slide berikutnya,
Dan masih tentang uji klinis yang ada patennya dari pemerintah Amerika Serikat bahwa ini mampu mengekstraksi lemak jadi energi, Bapak Ibu. Jadi bagus untuk para atlet. Dan di Amerika sana memang dikhususkan juga untuk para atlet. Dan ini juga merupakan cara yang enak, cara lezat, cara nikmat untuk memiliki tubuh ideal. Kenapa cara enak? Kenapa cara lezat? Kenapa cara nikmat? Karena nyoklat, bukan cara-cara yang menyiksa, Bapak Ibu. Ini keren. Ini cara enak, cara nikmat, cara lezat menghindari pembunuh nomor 1 di dunia. Apa pembunuh nomor 1? Kardiovaskuler, Bapak Ibu. Gitu. Slide berikutnya. Nah, dia juga teruji klinis, begitu kita konsumsi, cocoa flavanol ini bekerjanya di endotelium. Endotelium ini di lapisan dalam pembuluh darah kita, yang ketika endotelium ini bagus, dia akan memproduksi nitric oxide. Fungsinya untuk apa? Satu, fungsinya untuk memperlebar pembuluh darah tadi, sehingga aliran darah kita lancar. Yang kedua, membuat pembuluh darah kita elastis, jadi tidak mudah pecah, tidak mudah bocor. Yang ketiga, ini berfungsi juga sebagai kelistrikan di tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu berkedip, jarinya gerak-gerak, jantungnya berdegup, ini perlu nitric oxide dalam tubuh kita. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Uji klinis yang lain menunjukkan bahwa ketika kita konsumsi rutin pagi sore 2 kali sehari selama 30 hari, ini ternyata meningkatkan kinerja stem cell kita. Stem cell ini apa? Stem cell ini sel induk, sel punca. Sel puncanya nggak pakai K ya. Jadi fungsinya apa? Satu, stem cell ini fungsinya adalah mereparasi sel yang rusak. Jadi sel kita ini kalau rusak, kemudian dia mutan, bermutasi, itu nanti jadi tumor, jadi kanker. Nah, itu yang kita hindari. Fungsi kedua dari stem cell ini untuk mengaktifkan sel yang tidur, Bapak Ibu. Karena di tubuh kita ini yang paling banyak, yang paling dominan, sebetulnya adalah dormant cell, sel yang malas, sel yang nggak aktif. Nah, itu kita aktifkan. Dan yang ketiga adalah untuk meregenerasi sel. Jadi di tubuh kita ini ada sekitar 60 sampai 100 triliun sel. Setiap hari mati miliaran. Jadi kalau setiap hari mati miliaran dan tidak ada regenerasi, lama-lama jaringan kita akan juga rusak. Lama-lama organ kita rusak, kita sakit degeneratif, kita kelihatan jauh lebih tua. Nah, ketika kita konsumsi rutin cocoa flavanol ini, maka akan ada regenerasi sel. Lama-lama jaringan kita bagus lagi, organ kita bagus lagi, kita sehat, kita bugar, kita akan mudah kembali, kelihatan meremaja. Ini menariknya produk ini sehingga diklaim sebagai superfood anti-aging nomor 1 di dunia. Sekarang ini cocoa flavanol, Bapak. Slide berikutnya. Nah, ini juga teruji klinis sebagai anti-COVID. COVID yang dulu ya Bapak Ibu, itu SARS-CoV-2, H5N1, seperti itu. Tapi menurut WHO, COVID yang sekarang, yang 19 ini adalah turunan juga dari COVID yang dulu. Jadi boleh dicoba Bapak Ibu, dan testimoni sudah ada beberapa mereka yang tadinya positif COVID-19, begitu konsumsi rutin dalam hitungan 4-5 hari mereka negatif. Jadi boleh dicoba Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa cek di Google begitu tentang manfaat atau tentang uji klinis cocoa flavanol. Ternyata yang melakukan riset ini bukan hanya kita, tapi kampus-kampus terkenal dunia, lembaga-lembaga riset dunia yang kredibel. Bapak Ibu bisa lihat di situ ternyata dia sebagai juga anti obesity, anti kegemukan. Juga untuk exercise capacity. Jadi untuk para atlet, untuk kognitif. Jadi ada uji klinis yang menunjukkan itu orang-orang yang usianya 60 tahun ke atas begitu konsumsi rutin selama 2 bulan, itu memorinya kembali seperti usia 30-40 tahun lagi. Ini keren banget. Terus untuk kulit, juga untuk anti kanker dan sebagainya. Dan masih banyak kalau kita klik lagi kita bisa lihat ini ternyata untuk PED juga ada ya, untuk tulang. Jadi orang-orang yang hidup di negara dingin sering punya masalah tulang serius. Jalan udah susah, beberapa blok mereka udah nggak bisa jalan lagi, tetapi begitu konsumsi rutin mereka bisa jalan jauh. Untuk jantung dan sebagainya. Bapak Ibu bisa cek nanti banyak sekali uji klinis yang dilakukan oleh lembaga riset dunia. Slide berikutnya. Nah, kita juga ada sertifikasi dari EFSA, European Food Safety Authority. Jadi paten-patennya dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, POM-nya dikeluarkan oleh EFSA gitu. Kita bisa bayangkan ini produk yang sangat bagus. Eropa dan Amerika mengakui ini produk yang sangat luar biasa. Nah, slide berikutnya. Dan dengan mengkonsumsi 5 gram per hari sudah mencukupi kebutuhan kita akan flavanol sehari-hari. 5 gram itu seberapa banyak?
5 gram itu 1 sendok makan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu konsumsi 10 sampai 15 gram, ini akan lebih bagus, ini akan lebih sehat, karena dia akan lebih banyak mengikat radikal bebas di dalam tubuh kita. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah, untuk produk yang sangat bagus, yang ada paten-patennya dari pemerintah Amerika Serikat dan ada sertifikasi dari EFSA, itu harganya sangat terjangkau. Hanya 450.000 Bapak Ibu sudah bisa dapat satu box yang bisa dikonsumsi untuk 1 bulan. Dan bukan hanya itu, dengan 450.000 ini Bapak Ibu juga sudah mendapatkan hak bisnisnya. Hak bisnisnya namanya paket bronze. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin punya potensi bisnis yang lebih besar, Bapak Ibu bisa memulai dengan silver 5 box, 2.210.000. Atau ingin lebih besar lagi bisa dengan paket gold, 15 box, 6.645.000. Nah, kalau untuk para pengusaha, untuk para pebisnis, ini memang disarankan untuk mengambil paket platinum. 40 box 17.600.000. Apa benefitnya ketika kita menjalankan bisnis ini? Bapak Ibu, kita siapkan 7 macam bonus. 5 itu kita berikan harian. Jadi hari ini Bapak Ibu perform, nanti malam jam 12 bonusnya keluar. Apa saja 5 bonus ini? Yang pertama adalah bonus fast start atau bonus sponsor. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti bisnis ini, kemudian mengajak orang juga untuk join di bisnis ini, itu namanya mensponsori. Untuk itu Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sponsor. Bapak Ibu join platinum, bonus sponsornya 20%, join gold 15%, join silver 12%, join bronze adalah 10%. Makanya memang kalau uang tidak jadi masalah, sebaiknya Bapak Ibu joinnya ambil paket yang platinum. Contoh misalnya, Bapak Ibu join platinum, lalu Bapak Ibu merekrut saya juga join platinum, maka Bapak Ibu dapatnya 2.113.800. Kapan ini didapatkan? Nanti malam jam 12 bonusnya keluar. Nah, kalau Bapak Ibu joinnya gold, ngerekrut saya platinum. Jadi yang direkrut ini sama-sama platinum, hanya Bapak Ibu joinnya gold gitu. Ini langsung uangnya hilang 500.000 Bapak Ibu, dapatnya hanya 1,5 juta. Sangat sayang kan? Makanya kalau uang nggak jadi masalah, memang paling bagus itu join platinum. Nah, kalau Bapak Ibu silver, ngerekrut saya platinum, hilangnya 700 sampai 800 ribu. Lebih banyak lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu join bronze, ngerekrut saya join platinum, Bapak Ibu hanya dapat 1 juta. 1 jutanya hilang. Tapi begini, setiap ada member baru join di bisnis ini, perusahaan itu tetap keluarkan 20% bonusnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bronze, ngerekrut saya platinum dapat 1 juta, sisanya 1 juta kemana? Sisanya naik ke atas, naik ke upline. Itu namanya bonus pass up. Ini contoh yang kedua. Bonus pass up. Jadi contoh, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya si C ini mensponsori D, C ini bronze. Tapi si C ini punya upline B, B ini gold, lalu gold ini punya upline namanya A, A ini platinum. Jadi ketika si C ini sponsori platinum, si C ini dapat 10% atau 1.056.000. Ada sisa 1.056.000 itu 5%-nya diberikan kepada B yang gold dan 5%-nya diberikan kepada A yang platinum. Tapi kalau tidak ada B di sini misalnya langsung platinum, berarti 1 jutanya juga lari ke platinum. Bapak Ibu yang join platinum kadang-kadang tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat limpahan 1 juta karena di bawah kita ada yang rekrut platinum. Ini kerennya kalau Bapak Ibu join platinum. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bonus input atau kita sering sebut adalah bonus OK atau ongkos ketik. Jadi nanti yang bisa mendaftarkan member baru di bisnis ini Bapak Ibu itu adalah member yang join paket gold dan platinum. Bronze nggak bisa, silver nggak bisa. Contoh misalnya Bapak Ibu joinnya platinum, lalu ngerekrut saya misalnya rekrut Andi gitu. Saya bronze dan Andi join platinum. Kan saya dapat 1 juta, Bapak Ibu dapatnya 1 juta. Tapi begitu mau saya daftarkan Andi, saya nggak bisa karena saya bronze. Maka saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang sebagai upline saya untuk mendaftarkan Andi. Dan Bapak Ibu mendaftarkan ini hanya menginput datanya, nama, username, nomor handphone, email, sebagainya. Paling lama 3 menit, Bapak Ibu dapat 0,5 juta. 486.000. Kira-kira kerja di mana, ngetik 3 menit dapatnya 486.000. Ini keren. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kalau uang tidak jadi masalah, sebaiknya Bapak Ibu joinnya ambil paket yang platinum. Yang keempat ini bonus pairing.
Jadi bonus pairing ini adalah bonus pasangan. Jadi kita hanya membangun 2 tim, tim kiri dan tim kanan, tim A dan tim B. Nah, setiap ada omset di kiri dan di kanan, kita dapat bonus lagi namanya bonus pasangan. Bapak Ibu kalau ambil paket bronze itu bonus pasangannya 10%. Kalau silver 11%, gold 12%, platinum ini langsung loncat 15%, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau uang tidak jadi masalah, memang sebaiknya Bapak Ibu ambil paket yang platinum. Nah, Bapak Ibu kalau join bronze, ini dikasih kesempatan punya penghasilan 3.900.000 per hari atau 117 juta per bulan. Dan ini pun sebetulnya sudah susah dibandingkan dengan bisnis di luaran sana. Bisnis apa yang hanya modal 450.000 bisa menghasilkan 117 juta per bulan. Tetapi kalau Bapak Ibu ambil paket platinum begitu, sehari dikasih kesempatan untuk punya penghasilan 39 juta atau 1,17 M per bulan. Jadi besar sekali. Dan nanti di sesi menjelang akhir saya mau sharing kepada Bapak Ibu semua bagaimana caranya setahun ke depan Bapak Ibu benar-benar bisa punya penghasilan 1 miliar per bulan gitu ya. Jadi nanti kita akan sharing gimana caranya setahun ke depan bisa punya penghasilan 1 M per bulan. Nah, yang kelima adalah bonus matching. Ini royalti yang diberikan kepada kita karena kita membantu downline kita untuk mendapatkan bonus pairing. Ini contoh slide berikutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu joinnya platinum, lalu ngerekrut saya rekrut Andi, Andi rekrut Budi, Budi rekrut Caca misalnya gitu. Ketika saya bonus pairingnya 100 juta, Bapak Ibu dapatnya 5 juta, 5%. Dan ketika Andi dapatnya 100 juta, Bapak Ibu dapat 5 juta tanpa mengurangi bonus kami. Dan kemudian Budi dapat 100 juta, Bapak Ibu dapatnya 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Sekali lagi kalau Bapak Ibu joinnya platinum. Tapi kalau Bapak Ibu joinnya bronze itu hanya sampai 1 generasi. Berhentinya di saya. Makanya kalau Bapak Ibu join bronze nanti sakitnya sampai ke ulu hati Bapak Ibu. Karena ini bagian bonus yang besar ini matching, bisa lebih besar dari pairing. Nah, itu tadi 5 macam bonus yang dibayarkan harian. Yang keenam sekarang ini adalah bonus bulanan, namanya bonus unilevel. Jadi bonus unilevel ini dari mana? Dari auto maintain Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu diberi waktu 1 tahun untuk tidak melakukan auto maintain. Jadi kalau Bapak Ibu selama 1 tahun tidak melakukan auto maintain, semua hak bonus Bapak Ibu keluar. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalnya Bapak Ibu dalam kasus tadi, Bapak Ibu rekrut saya, di bulan pertama ternyata saya langsung perform. Ternyata bulan pertama bonus saya langsung 65 juta misalnya. Maka sistem membacanya begini, 90% dari bonus itu bisa saya ambil semua. Yang 10% itu disisihkan. Disisihkan untuk apa? Disisihkan untuk auto maintain atau belanja ulang secara otomatis. Nah, jadi kalau saya bonusnya 65 juta, berarti disisihkannya 6,5 juta. Jadi karena di FHI ini, di perusahaan kita ini auto maintain-nya per bulan adalah 1,3 dan saya disisihkannya adalah 6,5 juta, maka sistem sudah membaca saya sudah melakukan auto maintain selama 5 bulan ke depan. Dimulainya dari bulan ke-13, bulan ke-14, 17, 15, 16, 17. Karena 12 bulan pertama itu sudah gratis. Maka sistem sudah membaca saya sudah melakukan auto maintain selama 17 bulan ke depan. Tetapi karena saya disisihkannya sekarang, saya dipotongnya sekarang, maka sekarang juga saya bisa mengambil produknya secara gratis senilai 6,5 juta. Dan karena saya dipotongnya sekarang, disisihkannya sekarang, maka selama 5 bulan ke depan, Bapak Ibu, upline saya ini digaransi punya penghasilan selama 5 bulan ke depan. Walaupun saya sudah berhenti, saya tidak ada omset, Bapak Ibu sebagai upline saya digaransi punya penghasilan 5 bulan ke depan. Nah, bagaimana kalau ternyata saya nggak berhenti, saya fight lagi bulan depannya dan ternyata bonus saya double, 130 juta misalnya, maka Bapak Ibu dapat tambahan garansi penghasilan 10 bulan lagi. Dan kalau bulan depan saya fight lagi dan penghasilan saya double lagi, misalnya 260 juta, Bapak Ibu dapat tambahan garansi penghasilan 20 bulan lagi. Bahkan Bapak Ibu kita semua yang ada di sini nanti bisa punya penghasilan berpuluh-puluh tahun ke depan, walaupun nantinya udah nggak ada omset lagi. Yang penting omset sekarang yang di awal ini digedein aja Bapak Ibu. Kita akan benar-benar pasif income nantinya. Nah, kita berikannya itu 10 generasi. Jadi kalau Bapak Ibu duplikasi 2, Bapak Ibu hanya merekrut 2, yang 2 merekrut 2, sampai 10 generasi, maksimal bonus bulanannya adalah 168 juta.
Nggak bisa lebih, nggak bisa. Kalau omsetnya besar sekali bagaimana? Tetap paling besar maksimal bonusnya 168 juta. Hanya Bapak Ibu bisa menikmatinya lebih lama. Tadinya 5 tahun jadi 10 tahun. 10 tahun jadi 20 tahun. 20 tahun jadi 30 tahun jadi 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dijamin punya penghasilan 168 juta per bulan selama 40 tahun ke depan, ini kan jadi bisnis yang sangat menarik buat kita semua. Begitu kan? Nah, tapi kalaupun itu kita tidak cukup memuaskan kita, misalnya kita ingin punya penghasilan lebih besar dari itu, bisa nggak? Bisa juga. Caranya bagaimana? Caranya rekrut lebih banyak, duplikasi lebih banyak. Ini adalah contoh bagaimana kalau kita duplikasi 5. Kita ngerekrut 5, yang 5 ngerekrut 5. Slide. Jadi kalau duplikasi 5 sampai 10 generasi, maka kita semua ini bisa punya penghasilan 1,1 triliun per bulan. Begitu lihat angka 1,1 semua langsung semangat. Wah, besar sekali ya 1,1 triliun gitu. Begitu lihat jumlah membernya, kok membernya banyak sekali, hampir 10 juta. Ya memang kan sepadan membernya 10 juta, dapatnya 1,1 triliun. Tapi itu kan susah, Pak. Ya memang tidak mudah gitu. Kalau saya gagal bagaimana? Gagalnya berapa persen? Kalau gagalnya 99% bagaimana? Paling tidak masih menikmatin 11 M per bulan. Dan bahkan kalau gagalnya 99,9%, paling tidak kita masih menikmatin 1 M per bulan. Ini bisnis yang keren, bisnis yang sangat layak diperjuangkan. Gagal 99,9% masih bisa menikmatin 1 M lebih per bulan. Nah, yang ketujuh adalah bonus tahunan. Jadi tadi ada 5 bonus harian, 1 bonus bulanan, 1 bonus tahunan Bapak Ibu. Jadi bonus tahunannya ini didasarkan oleh omset kita, oleh akumulasi pairing. Jadi kalau misalnya kita akumulasi pairingnya 5.000 CV itu maka kita disebut star. Nah, star ini nanti kita dapat THR 2,5 juta. Ini penghitungannya setiap tanggal 31 Januari. Dan kalau kita akumulasinya 20.000 CV maka kita warrior. Kita dapat THR-nya 19.500.000. Dan kita bisa meraih peringkat tertinggi dengan nama legend. Ketika kita dapat legend, itu kita dapatnya 1,5 miliar Bapak Ibu. Nah, peringkat ini setiap tahun di riset Bapak Ibu, akan nol lagi. Walaupun omset di kaki besar tidak di riset, tapi peringkatnya di riset. Jadi kalau setiap tahun kita mencapai peringkat legend gitu, maka setiap tahun kita akan dapat 1,5 M. Tahun depan legend lagi, Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi, beli ruko lagi. Legend lagi, beli rumah lagi, beli mobil lagi. Setiap tahun, di luar bonus harian yang sangat besar, di luar bonus bulanan yang sangat besar, Bapak Ibu masih mendapatkan bonus tahunan yang juga sangat besar. Ini keren banget. Slide berikutnya, slide yang berikutnya ini adalah janji saya kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya setahun ke depan Bapak Ibu benar-benar bisa punya penghasilan 1 M per bulan, gitu ya. Tapi ini kita bicara semuanya join platinum, gitu. Walaupun awalnya mereka join bronze atau silver, tapi nanti kita harapkan setahun ke depan mereka bisa upgrade ke platinum. Ini contoh yang paling atas, misalnya saya contohkan Mbak Santi, gitu ya. Mbak Santi ini join di bulan pertama juga Mbak Santi ngerekrut 2 orang, katakanlah Andi sama Budi. Nah, bulan kedua, ini Santi ini nggak ngerekrut, tapi Andi ngerekrut 2 orang, Budi ngerekrut 2 orang. Jadi Santi ini bulan kedua sudah punya 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan. Nah, kalau di bulan ketiga, misalnya si Santi juga tidak merekrut lagi, tapi 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan masing-masing ngerekrut 2, maka Santi akan punya 4 orang di kiri dan 4 orang di kanan. Dan kalau itu diduplikasi terus selama 1 tahun, maka tahun depan Santi ini akan punya 4.000 orang di kiri dan 4.000 orang di kanan. Dan kalau masing-masing 4.000 di kiri, 4.000 di kanan, setiap hari setiap orang bekerja, kan nggak mungkin juga setiap hari setiap orang akan menghasilkan. Tapi pasti ada yang menghasilkan. Presentasinya kita bikin agak ekstrim gitu, anggap yang menghasilkan setelah itu, setiap hari hanya 0,5% saja. Atau 99% gagal. Maka kalau dari 4.000 menghasilkan 0,5% setiap hari, maka setiap hari akan menghasilkan 20 platinum kiri, 20 platinum kanan. Kita hitung kalau 20 platinum kiri, 20 platinum kanan ini bonusnya berapa. Jadi kalau kita ada platinum 1 di kiri, 1 di kanan, maka bonusnya adalah 1,5 juta.
Jadi kalau 20 kiri 20 kanan, maka setiap hari si Santi ini akan mendapatkan bonus 31.700.000 per hari ya. Saya ulangi. Jadi kalau Santi ini hanya merekrut 2 orang, lalu duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, maka tahun depan bonusnya Santi ini 951 juta per bulan. Ini bonus pairing. Bonus pairing aja. Bonus matchingnya bagaimana? Jadi kita ilustrasikan juga agak ekstrim gitu, karena biasanya kalau Santi ini misalnya bonusnya 951 juta, orang-orang terdekatnya ini juga nggak jauh bonusnya, ada yang 800, 700, 600, sebagainya. Tapi kita bikin ekstrim, anggap orang-orang terdekatnya ini bonusnya hanya 50 juta begitu, dan Santi karena mereka dapat bonus pairingnya 50 juta, Santi dapat bonus matchingnya. Matchingnya 5 generasi, 5 generasi itu kalau duplikasi 2 jumlahnya 62. 62 kali 50 juta berarti setiap hari kali 5%, berarti setiap bulan Santi akan mendapatkan bonus 155 juta. Ini bonus matching. Unilevelnya bagaimana? Karena hanya duplikasi 2, maka tidak bisa lebih besar. Bonusnya maksimal adalah 168 juta. Nah, menariknya kalau Santi tahun depan ada penambahan 20 platinum kiri, 20 platinum kanan, maka tahun depan Santi pasti jadi legend. Pasti dapat bonus tahunannya 1,5 M. Nah, bonus 1,5 M ini kalau kita bagi jadi 12 bulan, gitu, jadi bonus bulanan, maka setiap bulan hitungannya adalah 125 juta. Saya ulangi ya Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi kalau misalnya Santi hanya merekrut 2 orang, lalu duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, dan setelah setahun jalan hanya 0,5%, maka tahun depan Santi, Bapak Ibu semua bisa punya penghasilan 1,4 M per bulan. Ini menarik, gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa produknya sangat bagus, bisa dikonsumsi masyarakat luas dari balita sampai kakek nenek, gitu kan. Kemudian marketing plan-nya ini memberikan penghasilan kita yang bukan hanya besar tapi gampang sebetulnya, dan bukan hanya gampang tapi cepat. Bisa menghasilkan uang yang besar, gampang, cepat, jangka panjang karena ada Unilevelnya. Ini keren banget. Tapi potensi marketnya ada nggak? Kita bisa lihat. Bapak Ibu dibandingkan negara-negara di luaran sana, sebetulnya konsumsi coklat kita masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit sekali. Bahkan tidak sampai setengah kilo. Jadi masih kita bisa punya peluang yang sangat besar untuk bisa meningkatkan konsumsi coklat masyarakat Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau terjadi 3 tahun ke depan, kita mampu meningkatkan konsumsi coklat per orang 100 gram per tahun, maka 3 tahun ke depan omset kita adalah 120 triliun per tahun atau 10 triliun per bulan. Bahkan kalau kita hanya mampu meningkatkan 10 gram atau 2 sendok makan per orang per tahun, itu kita sudah mampu beromset 1 triliun per bulan pada saat itu. Jadi ini potensi yang sangat besar. Dengan angka itu, dengan omset itu, saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan Zoom saat ini bisa punya penghasilan bahkan di atas 5 miliar per bulan. Sekian dari saya kembalikan ke host kita, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk presentasinya pada sore hari ini. Terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai bisnis FHE seperti yang sudah dijelaskan Pak Hendra, mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ataupun juga menanyakan secara langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Legend dari Padang, Bapak Yunus. Saya mau nanya nih, apa peringkat Pak Hendra? Peringkat saya elit Pak, tapi insya Allah sebentar lagi master. Amin. Amin, mudah-mudahan legend cepat. Biar di Indonesia keluar legendnya. Ya. Amin, terima kasih Pak Yunus. Ya. Itu aja Mbak. Oh, itu. Baik Pak. Ya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lainnya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin men-share untuk acara. Oh, ada yang ingin bertanya ya, silakan Pak. Pak Legend. Pak Legend Agus Budiman dari Serang. Ya, silakan Pak. Yang baik. Iya, Pak Hendra, mohon bisa diulang untuk reward dari mulai start sampai
legend karena ini ada yang mendengarkan. Oh, siap. Jadi kalau peringkatnya start itu bonusnya bonus akhir tahunnya 2,5 juta. Kalau misalnya jadi warrior itu 19,5 juta. Dan saya share ya. Kemudian elite 78 juta. Kemudian master 251 juta. Dan kalau Bapak Ibu mencapai peringkat legend itu bonus THR-nya itu 1,5 M. Dan 1,5 M ini bisa berulang-ulang bertahun-tahun. Tapi menarik, kita ada kabar baik. Jadi nanti bulan Juni kita ada acara recognition day, itu reward-nya dikasihkan di depan. Jadi bulan Juni nanti siapa yang mencapai peringkat itu akan diberikan. Tentu nanti akan pas tanggal 31 Juni, misalnya insya Allah ini sudah hampir pasti nanti bulan Juni ini master gitu. Menerima 257 juta, tapi kalau misalnya Januari saya legend, maka saya kan harusnya dapat 1,5, maka 1,5 dikurangi 257 gitu ya. Nah, karena sudah diterimakan. Jadi ini supaya menstimulir teman-teman untuk bekerja lebih keras, lebih semangat lagi, supaya Juni nanti benar-benar punya pencapaian tertinggi. Saya berharap sih teman-teman di Padang, di Serang, di seluruh Indonesia banyak yang jadi elit ya. Lumayan 78 juta tuh dapatnya. Amin ya Allah. Amin ya. Baik. Amin. Cukup menjawab Pak Agus Budiman? Terima kasih, cukup menjawab. Satu lagi Pak Hendra. Boleh. Silakan Pak. Ini teman-teman menunggu juga jawabannya. Kalau salah satu orang itu mengejar untuk menjadi elit mungkin ya. Terus kemudian di tahun pertama belum tercapai, apakah itu dihitung dari nol lagi atau dilanjut di tahun berikutnya? Ya, jadi kalau dia mencapai elit nggak tercapai, berarti dia mencapainya warrior ya. Iya. Iya. Jadi setiap begitu mencapai tanggal 31 Januari, maka semua member itu peringkatnya nol lagi. Tapi ingat, memang peringkatnya nol lagi, tapi omset di kaki besar itu masih utuh, gak hilang sama sekali. Jadi sebetulnya tahun-tahun ke depan itu ngejarnya akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya omset di kaki besar. Apalagi kalau omset tim di kaki kecil sudah ada, gitu. Lebih gampang lagi, gitu. Nah, jadi tahun-tahun ke depan akan jauh lebih mudah mencapai 1,5 M, akan lebih mudah 1,5 M. Kita gambarkan sederhana begini. Mungkin di antara kita setahun depan nggak ada yang jadi legend. 2 tahun nggak ada yang jadi legend, atau mungkin hanya beberapa. Tapi tahun ketiga kemudian teman-teman semua yang ada di sini ternyata legend. Dan tahun-tahun berikutnya legend-legend terus. Kerjanya 3 tahun, setelah itu legend 1,5 M setiap tahun di luar bonus harian yang sangat besar, di luar bonus bulanan yang sangat besar. Kira-kira oke nggak Bapak? Oke ya. Saya jawab sendiri nih kalau nggak ada yang jawab. Oke banget Pak. Oke banget Pak Hendra, keren. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan jika ada yang Terima ingin kasih bertanya banyak, lagi. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan share acara-acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat ya. Nah, ini ada acara di Serang, ada acara bisnis preview. Nah, ini nanti diadakan di hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, jam 5 sore. Ini ada pembicaranya Pak Rudi Irwanto dan juga Bapak Agus Budiman ya. Di tempatnya itu di Hotel Nunia Serang. Bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar Serang, bisa langsung datang di Hotel Nunia Serang di hari Minggu tanggal 2 Mei. Setelah itu nih ada acara dinner gathering with FHI CEO. Ini di tanggal 11 Juni 2021, tempatnya ada di Pullman Central Park. Bagi Bapak Ibu yang mencapai peringkat minimal star ya. Dan setelah itu ada acara Grand Business Preview di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 jam 2 siang. Ini tempatnya ada di CGV Ion Mall Cakung. Ini harga tiketnya Rp25.000. Acaranya sangat luar biasa dengan pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Yaumil Putra, dan juga ada Bapak Adam Yosan Edwin, dan juga dihadiri oleh Ibu Susan Barlin.
Nah, ini nanti akan ada lucky draw-nya berupa ada handphone, ada produk Flavanol, dan juga merchandise eksklusif dari FHI. Nah, ini ada juga acara seminar kesehatan dengan Dr. Winda di hari Kamis, tanggal 29 April 2021, jam 16.30, live di Zoom juga ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk hadir. Ini dengan temanya adalah Cocoa Flavanol untuk hidup sehat. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lewatkan ya untuk acara-acara FHI yang akan berlangsung. Baik, ini ada pertanyaan dari chat ya Pak Hendra. Silakan. Ini dari Bapak atau Ibu Si Ongko. Sore Pak, mau tanya, boleh dijual di marketplace untuk produknya mungkin ya Pak ya? Baik. Baik. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Si Ongko. Jadi aturannya kita tidak boleh menjual di marketplace. Jadi kita boleh menjual di sosmed, tapi tidak boleh menjual di marketplace. Sama kalau secara offline itu kita tidak boleh menjualnya di toko-toko, di apotek, dan sebagainya. Jadi kita jualnya itu dari level ke level, jadi dari para membernya. Secara khusus, secara eksklusif hanya bisa didistribusikan lewat member FHI, tidak boleh di marketplace. Itu kan seperti toko ya Bu. Dan itu kalau terjadi itu merupakan pelanggaran hukum yang bisa dipidanakan. Jadi kalau ada yang memasang, saat ini memang ada yang memasang, tapi kita sudah ambil tindakan, beberapa sudah di take down. Kalau ada yang mau bisa memberikan laporan, nanti kita juga melakukan tindakan hukumnya. Demikian Ibu Si Ongko ya. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, mungkin ingin bertanya secara langsung? Mana bentuknya? Iya, tapi angka. Ya, halo. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin saya sambil menunggu pertanyaan, saya ingin share ya. Ada. Enggak bisa. Enggak. Enggak muter. Enggak. Enggak. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya Pak Hendra. Ini ada pertanyaan. Boleh. Dari Ibu Haja Esti Yuniasi. Assalamualaikum, salam kenal buat semuanya. Saya bisa ikut silaturahmi di Zoom FHI sore ini. Semoga bisa bermanfaat. Secepatnya saya bisa bergabung di bisnis ini. Salam sukses. Oh baik, selamat bergabung Ibu Esti. Waalaikumsalam ya Bu. Ya. Iya. Enggak ada mungkin.
Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada lagi. Halo. Saya mau tanya. Oh ya, silakan Pak. Ini Richard dari Pekanbaru. Oh ya, Pak Richard, silakan Pak. Saya mau tanya kalau misalnya untuk rank annual ya, kalau misalnya kiri kanan imbang, jadi di 31 Januari itu dua-duanya dikurangi atau yang kaki panjang tetap? Ya, saya jawab boleh ya? Ya. Silakan Pak. Jadi gini, sebetulnya kalau kakinya itu maksudnya kaki besar itu kan kalau kita ada pairing setiap hari pasti kaki kecilnya itu akan udah otomatis dia akan rilis kan, hilang gitu kan. Omset di kaki kecil otomatis karena sudah dibayar hari itu juga. Jadi kalau dalam 1 tahun misalnya hitungan sampai 31 Januari sisa yang dari dia bayarkan itu masih ada, maka itu yang akan berjalan terus, masih disimpan. Jadi dia akan bisa menjadi modal kita sebagai grup besar untuk mengejar kaki kecilnya. Tapi kalau seimbang kan berarti setiap hari dua-duanya habis. Jadi tidak ada omset lagi yang disimpan, gitu Pak. Jadi berarti tahun depan ngejarnya dari nol lagi. Karena tidak ada lagi omset yang tersimpan, gitu. Itu ya Pak Richard ya. Ya, terus mau tanya lagi Pak. Boleh Pak. Kalau misalnya yang join di bulan April atau bulan Maret itu hitungnya hangusnya poin itu di 31 Januari atau di tahun satu lagi? Tahun yang akan datang. Hitungannya semua hitungan tahun berjalannya adalah 31 Januari, Pak. Jadi semuanya dihitung tanggal 31 Januari. Jadi kalau walaupun joinnya Desember gitu, maka dia dihitung tinggal 31 Januari. Walaupun joinnya di bulan Mei atau bulan Juni itu kan berarti cuma setengah tahun lebih aja udah hangus gitu ya. Bahkan ketika dia joinnya Desember kan cuma sebulan. Nah, itu dimulai lagi nol lagi. Hitungnya gitu, tetap sampai tanggal 31 Januari. Oke lah Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Richard dan Pak Hendra. Ini ada pertanyaan Pak dari kolom chat dari Ibu Rosa di Timika, Papua. Selamat sore, Pak. Halo Ibu Rosa. Ini ada pertanyaan, selamat sore Pak Hendra. Selain Turki ada lagi tidak reward sampai akhir tahun? Terima kasih. Ya. Jadi untuk pertengahan tahun ini memang Turki. Turki ini sampai tanggal 31 Mei promonya, tapi kemungkinan kita akan berangkatnya itu Oktober tahun ini. Dan nanti kita juga setelah Turki ini kita akan keluarkan promo lagi, tapi masih rahasia ya, kita maunya kemana ini. Karena banyak negara yang masih tutup, sementara ini yang masih buka baru Turki sama Dubai ya, di Middle East itu baru buka itu. Di Eropa, di Asia masih tutup untuk pariwisata. Jadi nanti kita putuskan setelah Turki ini kita mau kemana. Itu ya, Ibu Rosa. Ibu Rosa. Dari Timika, luar biasa ini. Baik, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah tidak ada, Pak Hendra. Mungkin saya akan akhiri Zoom pada sore hari ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra untuk menyempatkan waktunya. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Selamat berbuka puasa ya. Sebentar lagi. Selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Iya, sampai jumpa lagi. Selamat sore. Sore.